Temanggung adalah titik awal dikembangbiakkan vanili secara massal, bukan lagi penelitian. Kalau masyarakat Indonesia tahu bahwa ada untuk makanan, ada untuk minuman, ada untuk obat, bahkan sampai ada ke kosmetik, ke kecantikan segala macam. Ya akhirnya ya industri kita gitu kenapa ngambil dari luar? Kenapa nggak memberdayakan petaninya sendiri? Nah, akhirnya orang Indonesia berlomba-lomba ngirim keluar, padahal nanti dipakai lagi ke Indonesia. Vanilin itu akan mahal harganya karena tergantung daripada tinggi rendahnya kadar vanilin. Kalau petani mengolah seadanya, habis petik langsung dijemur pakai terpal saja tanpa dilakukan pemeraman, tanpa dilakukan segala macam, bagaimana kadar vanilin bisa tinggi? Itu sudah pasti, dan itu pasti kalau dimasukkan ke lab. Kita pernah melakukan pembelian buah dari beberapa titik. Ketika kita masukkan lab, kadarnya itu semua di bawah 1, nggak ada yang di atas 1. Nah, jadi kalau kita bicara siapa yang menyampaikan bahwa itu benar atau salahnya adalah ya lembaga riset, karena memang dalam penjualan vanili, kadar konten vanili itu adalah penentu harga. Dari buah dipetik itu harus ada sortir buah antara yang besar, yang pendek, yang rusak, dan yang tua, yang muda itu disortir. Setelah terjadi penyortiran, kita langsung melakukan pencucian, washing, di mana itu pencucian itu adalah untuk menghilangkan debu-debu yang nempel di buah vanili, karena vanili itu di pohon itu antara 7 sampai 9 bulan nempel di pohon, pasti banyak debu. Setelah dicuci, kita baru langsung melakukan pelayuan. Pelayuan itu waktunya kalau antara 3 sampai 5 menit. Kenapa 3 sampai 5 menit? Tergantung ketuaan dan volume besar kecilnya buah polong vanili. Tujuannya apa pelayuan itu? Pelayuan itu dilakukan di air panas yang tidak mendidih, sekitar 70 derajat, 70 sampai 75 derajat. Tujuannya adalah untuk melayukan kulit ari, bukan merusak. Bagian dalam polong vanili itu tidak rusak, tapi hanya melayukan bagian luar agar proses pembentukan enzim mulai pembentukan kadar vanilin itu terjadi. Lalu setelah itu ditiriskan sesaat masuk dalam kotak pemeraman, dan itu sekitar 3 sampai 5 hari diperam. Mungkin di negara lain ada yang lebih, tekniknya berbeda-beda. Tapi yang kita pelajarin, yang kita dapatkan dari sejak kecil, banyak orang tua melakukan itu, dan ternyata itu juga direkomendasikan sama Departemen Pertanian. Nah, pemeraman itu harus kedap udara selama 3 sampai 5 hari. Tidak boleh dibuka selama 3 sampai 5 hari itu. Setelah dibuka nanti baru dilakukan penjemuran di ruangan prototipe tadi, yang harusnya biasanya dilakukan sampai 1,5-2 bulan. Nah, ini bisa dilakukan antara 10 sampai 15 hari. Karena plastik UV itu kan akan menyaring sinar jahat matahari untuk masuk mengenai buah vanili. Ditutup full, lalu ada rak-rak yang kita siapkan di situ. Nah, itu saja ketika ditutup plastik UV full itu akan menjadi sebuah oven besar kan begitu. Lalu buah itu tadi disusun lagi di dalam kain hitam. Kain hitam itu menjadi oven lagi gitu kan. Oven ada di dalam oven. Akhirnya ya panasnya akan merata, suhu diatur. Kalau medianya ya kita gunakan, ada kalau malam menjaga kestabilan dari lampu penghangat sampai ke pemanas ruangan. Nah, itu yang kita siapkan ada 2, dan mudah-mudahan suhu yang terendah kita bisa dapatkan 30 dan maksimal di angka 50. Karena itu adalah suhu ideal dalam pembentukan vanilin oleh enzim. Prototipe yang kita lakukan, di mana di rumah itu kita berharap bisa memangkas waktu pengolahan, bisa menyeragamkan mutu pengolahan, dan juga bisa menjadi sebuah sentralisasi di mana petani itu nanti tidak perlu lagi ribet memikirkan bagaimana pengolahan. Karena kalau setiap petani merasa dirinya mampu mengolah, bagaimana kita bisa menyeragamkan, karena ketelatenan, kemampuan, dan daya kreatif mereka dalam mengolah vanili itu kan berbeda-beda. Itu memang prototipe. Sampai saat ini kita ada sekitar 292 rak yang kita lakukan dalam satu ruangan seperti oven besar, dan di sana itu
suhu dijaga, terendahnya berapa, tertingginya berapa. Kalau tinggi dibuang udara panasnya, kalau rendah ditambahin udara panasnya, sehingga proses pembentukan vanilin dan pengolahan itu berlangsung selama 24 jam, karena selama ini secara tradisional orang hanya melakukan 4 jam sehari lalu diperam lagi gitu. Nah, itu yang kita lakukan. Kalau berhasil tahun ini, tahun depan akan kita kembangkan menjadi yang lebih besar. Semoga bisa lebih banyak petani yang bisa kita tampung hasil pertaniannya.